Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah memakan sesuatu kecuali ia mencari orang untuk menemani ia makan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim sampai berjalan mencari orang 1 mil untuk menemani ia makan. Ia tidak pernah makan sendirian, ia selalu makan dengan mengajak orang lain makan. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah karena ia adalah orang yang dermawan. Sampai suatu ketika seorang malaikat menyampaikan pengaduan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau mengangkat Ibrahim sebagai khalilmu, sebagai kekasihmu, sedangkan ia adalah nabi yang kaya, yang sibuk dengan kekayaan dan keluarganya?" Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 12.000 hewan ternak. Maka kemudian Allah Ta'ala sampaikan pada malaikat itu, "Wahai malaikatku, janganlah engkau pandang zahirnya kekasihku Ibrahim. Sungguh apa yang ada di dalam hatinya, hatinya adalah milikku." Maka kemudian malaikat itu berangkat untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, engkau memiliki hewan ternak yang begitu banyak. Siapakah yang memiliki hewan ternak ini, wahai Ibrahim?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Yang memiliki seluruh hewan ternak ini adalah Allah. Jika Allah nanti meminta seluruh hewan ternak ini akan aku berikan. Jangankan ia meminta seluruh hewan ternak ini, anakku yang paling kucintai Ismail pun, andai diminta oleh Allah, niscaya akan kukorbankan untuk Allah." Maka kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan itu, maka ucapan Nabi Ibrahim dicatat oleh para malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun kemudian setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menagih janji Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Andai Allah meminta anak kesayanganku Ismail pun akan kukorbankan untuk Allah." Maka Allah menagih janji Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ismail indah dipandang mata, ketika Nabi Ismail sudah mulai tumbuh besar, sudah bisa menemani Nabi Ibrahim alaihissalam, menyenangkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Ta'ala datangkan wahyu ke dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang wahyu itu datang berkali-kali, di mana wahyu itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang dicintainya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka kemudian karena mimpi itu datang berkali-kali, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anandaku Ismail, sungguh aku mendapatkan wahyu di dalam mimpiku. Kalau Allah Ta'ala perintahkan aku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapat engkau, wahai Ismail? Maka Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban yang menakjubkan dari anaknya Ismail. Ia katakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Hei ayahku yang tercinta, kalau itu adalah perintah Allah, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju ke Mina, bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Akan disembelihnya Nabi Ismail, meskipun berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam karena Ismail adalah anak kesayangannya, namun karena Allah Ta'ala sedang menguji Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah atau lebih mencintai anak kesayangannya, maka Nabi Ibrahim pun menunaikan janjinya kepada Allah. Begitu kemudian pisau yang tajam digerakkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka datanglah malaikat membawakan seekor domba yang sangat gemuk, yang sangat indah untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih Nabi Ismail karena Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Maka Nabi Ibrahim pun menyembelih seekor domba. Domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
adalah domba yang sama yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil anaknya Nabi Adam. Maka para malaikat menyimpan domba itu. Ketika domba itu dibutuhkan, maka domba itu didatangkan untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salam.